Tahu nggak sih kalau bilioner Elon Musk, orang terkaya di dunia dengan kekayaan yang mencapai 326 B ini punya kebiasaan yang kita suka lakuin, yaitu adalah main game. Ya, ini yang gue temuin di X-nya. Bahkan, ada lagi yang nyebutin bahwa setelah dia beli X di tahun 2022, dia makin intens buat main sosmed yang dia punya. Tapi pertanyaannya, kok bisa ya ada orang sesibuk Elon Musk yang menjalankan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia seperti SpaceX dan Tesla, masih ada waktu buat main sosmed dan juga nge-game? Layaknya kayak seperti orang biasa pada umumnya. Dan salah satu caranya adalah untuk menggunakan time management matrix, tools yang gue gunain sejak kuliah hingga saat ini. Jadi apa sih itu time management matrix? Jadi time management matrix adalah sebuah metode untuk membuat pengambilan keputusan dengan menggunakan sebuah diagram. Nah, di diagram ini akan ada 4 macam kuadran. Ya, kuadran pertama adalah penting dan mendesak, kemudian adalah tidak mendesak dan penting, tidak penting dan mendesak, terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Ini akan sangat penting banget untuk kita bisa memetakan di mana kita bisa menaruh kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan setiap harinya. Soalnya nih, pasti kan dari setiap hari yang kita laluin itu akan ada hal yang penting banget sama yang nggak penting-penting banget. Nah, kita itu dalam menjalankan sehari-hari ada 2 yang paling penting, yaitu adalah hal yang penting dan mendesak dan juga tidak mendesak dan penting. Untuk bisa membagi hal tersebut, maka kita akan mencoba untuk membagi ke dalam 4 kuadran tersebut. Nah, dalam membuat diagram, contohnya kan seperti ini. Mudah banget, dan anggaplah kita di sini menjadi seorang mahasiswa ya, dengan time frame waktu yang mungkin bisa dibilang ini jangka pendek, berarti kurang dari 1 tahun. Kemudian, dalam membuat kuadran, maka akan ada 4 area yang perlu kita bagi. Pertama adalah area penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Nah, dari keempat area ini, kita bisa ngebagi mereka lagi untuk ke dalam tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Biasanya, untuk penting dan mendesak ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Untuk yang penting dan tidak mendesak, kita bisa melakukan perencanaan. Dan untuk yang tidak penting dan mendesak, ini bisa kita lakukan delegasi atau minta tolong orang lain. Dan untuk yang tidak penting dan tidak mendesak, maka bisa kita batalkan atau mungkin nanti aja dilakukan. Nah, misalkan kita jadi seorang mahasiswa, perencanaan jangka pendek yang akan gue lakukan pada saat penting dan mendesak biasanya adalah mengumpulkan tugas yang sesuai dengan deadline dan juga belajar untuk ujian. Maka gue akan masukin itu dalam sini. Karena belajar dan ngumpulin tugas ini penting dan harus gue lakukan, kalau enggak ya nilai gue jelek gitu. Nah, bagaimana untuk tidak mendesak? Di sini biasanya gue akan lakuin membuat perencanaan. Nah, perencanaan apa gitu? Bisa perencanaan studi, bisa juga pekerjaan, bisa juga kegiatan mahasiswa gitu ya. Nah, karena tadi gue udah bilang bahwa di sini gue orang yang aktif di kegiatan mahasiswa, maka juga ada untuk area yang tidak penting dan mendesak. Nah, ini terjadi di organisasi kampus misalnya. Nah, di sini kalau misalkan itu rapat yang nggak begitu penting, maka gue akan mendelegasikan ini kepada orang lain. Jadi rapat kampus mungkin akan gue kasih ke rekan gue yang mungkin agak cukup senggang karena gue lagi padat gitu misalkan. Atau kegiatan lainnya adalah ngerjain kerjaan kelompok. Nah, ini juga bisa kita lakukan delegasi. Biasanya kalau misalkan mungkin buat telat itu gue akan beliin makanan juga. Jadi sebenarnya ya bagaimana cara kita bisa kong kali kong aja lah sama teman-teman atau cewek-cewek lah bahasa sekarang ya. Nah, terakhir untuk yang tidak penting dan tidak mendesak, maka bisa kita batalkan atau tunggu nanti aja. Nah, biasanya yang terjadi sama gue di sini adalah main game sampai subuh dan nongkrong. Dan ini adalah hal yang gue paling malas sebenarnya ketika kuliah, tapi biasanya juga gue lakuin. Karena capek nongkrong sama main game sampai subuh itu ya. Nah, jadi ini adalah yang gue lakukan ketika gue menjadi seorang mahasiswa untuk perencanaan jangka pendek. Bagaimana ketika gue menjadi seorang pekerja? Karena tadi sebelumnya kita menggunakan matriks ya untuk mahasiswa dan itu juga jangka pendek. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat matriks untuk yang jangka panjang dan ini sebagai seorang pekerja ya seperti yang gue lakukan saat ini gitu. Nah, di sini seperti biasa gue ada membaginya ke dalam 4 area di mana ada area penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Nah, di dalam area-area itu juga ada yang perlu dilakukan sekarang, kita rencanain, kita delegasiin, dan mungkin bisa kita lakukan nanti atau dibatalin. Nah, seperti apa itu? Oke, hal-hal yang gue lakukan untuk penting dan mendesak saat ini adalah misalkan ketika gue bekerja, membuat laporan akhir tahun. Kemudian bisa juga untuk melakukan krisis. Jadi kadang mungkin ketika kita bekerja, aplikasi kita down atau mungkin apa yang terjadi gitu, yang pada akhirnya ini jadi sebuah krisis dan itu harus dilakukan secara segera, maka itu harus dilakukan saat ini. Meskipun itu tengah malam, jadi itu harus dilakukan segera. Nah, bagaimana untuk yang penting dan tidak mendesak? Untuk yang itu, mungkin kita bisa membuat roadmap ya. Roadmap perencanaan
Karena ketika di akhir tahun kayak gini, pasti akan ada perencanaan-perencanaan yang dilakukan di masa depan. Nah, oleh karena itu kita perlu menyiapkan sebuah roadmap kerja, agar kita mengetahui apa aja yang ingin menjadi target kita di tahun depan. Agar kita tuh nggak ngawang lagi terhadap apa yang mau kita lakukan di masa depan, seperti itu. Nah, kemudian tuh kita bisa untuk merencanakan strategi karir gitu misalkan. Misalkan teman-teman saat ini bekerja gitu sebagai seorang accounting, mungkin perlu ngambil beberapa sertifikasi buat teman-teman seperti pajak gitu ya, mungkin itu juga bisa dilakukan untuk perencanaan di akhir tahunnya gitu. Jadi ini bisa dibilang penting dan tidak mendesak karena dia tidak memberikan impact apa-apa pada masa saat ini teman-teman, karena tidak memberikan impact apa-apa apabila dilakukan saat ini. Jadi mungkin ini dilakukan besok pun juga nggak masalah gitu. Jadi taruh aja di penting dan tidak mendesak. Nah, untuk yang tidak penting dan mendesak, seperti apa sih contohnya? Mungkin bisa dilakukan seperti melakukan rapat. Kadang nggak semua rapat itu yang ada di kerjaan juga penting teman-teman. Dulu gue ngerasa kayak kok sedikit banget sih rapat yang di-invite ke gue gitu. Padahal saat ini gue pengennya gue sama yang banyak rapat lah, capek gitu, nggak ada waktu buat ngerjainnya. Tapi ya seperti itu, apabila bisa didelegasiin maka akan didelegasiin, atau mungkin kalau misalkan nggak bisa hadir, kita bisa untuk minta minutes of meeting-nya aja, atau mungkin catatan ketika meeting apa aja sih yang perlu kita lakuin dan bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut, seperti itu. Atau mungkin kita bisa lakuin membantu tim lain. Jadi kadang mungkin pekerjaan kita udah selesai duluan teman-teman, di saat yang bersamaan pekerjaan dari tim lain itu belum selesai dan mungkin perlu bantuan kita untuk membantu agar pekerjaan mereka lebih cepat. Nah, ini bisa terjadi untuk jangka panjang atau mungkin jangka pendek, tapi setidaknya kalau misalkan untuk bagian tidak penting dan mendesak, karena ini cukup harus segera dilakukan, maka ini bisa kita delegasi atau mungkin kita bisa lakuin setelah pekerjaan kita yang harus dilakukan sekarang atau mungkin direncanakan itu udah selesai, baru kita bisa pindah ke bagian delegasi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kira-kira apa aja sih yang di sini? Nah, biasanya yang ada di sini itu adalah ngobrol. Saat seperti ini, gue udah deket banget sama teman-teman gue di kantor. Dan saking deketnya, kita tuh udah sering banget ngobrolin hal-hal yang udah tidak relevan sama pekerjaan. Dan kadang bisa 1 jam, 2 jam hanya untuk ngobrolin hal-hal yang tidak relevan. Dan bisa dibilang sih, yang seperti itu tuh nggak begitu penting untuk pekerjaan kita kan. Dan ya, jadi gue bisa bilang itu bisa gue lakukan nanti aja. Atau mungkin kadang kalau misalkan gue udah mulai ada load yang harus gue lakuin, gue harus selesaiin itu dulu terlebih dahulu, seperti yang penting dan mendesak, baru pada akhirnya gue bisa melakukan hal-hal yang lebih penting kayak ngobrol di kantor. Dan atau kita ngabisin waktu buat nonton YouTube. Dan inilah dia diagram yang gue buat ketika gue menjadi seorang pekerja untuk kegiatan jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat seperti apa gue mendesainnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa membuatnya seperti ini juga. Atau teman-teman mau buat versi sendiri juga nggak masalah. Karena kegiatan tiap orang masing-masing itu berbeda. Dan sekali lagi teman-teman, cara gue untuk membagi berbagai macam kegiatan gue lakukan dalam satu hari ke dalam sebuah diagram. Yang tidak penting hingga yang paling penting. Dan juga yang paling mendesak hingga yang tidak mendesak. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah terbiasa bikin seperti ini, mungkin kegiatan-kegiatan tersebut udah ada di dalam kepala teman-teman. Jadi udah nggak perlu lagi tiap hari ditulis. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi merencanakan nih, apa yang melakukan dalam satu hari, maka mungkin akan lebih baik teman-teman masukkan itu ke dalam penting dan mendesak. Jadi teman-teman akan melakukan semua kegiatan yang ada di sini setiap harinya. Nanti sisanya kok ketika pas sudah teman-teman selesai, kayak gitu. Nah, di tahun lalu, gue ada orang yang kurang produktif, tapi perlahan gue udah mulai jadi lebih produktif dengan menggunakan bantuan beberapa barang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu bagaimana caranya barang-barang tersebut membantu hidup gue, teman-teman bisa nonton videonya di sini, seperti itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!